kekasih dalam sunyi, ku bersuara lirih yang berganti, hanya bui yang sejati tak akan berdalih. Lembaran putih telah terpilih, dan demi cinta ku tepiskan semua keraguan jiwa, dan ku ganti dengan kepastian hatiku ini yang mulai mengerti dan berani untuk menyambut janji. Tanda, maaf Tanda kalau Alia ikut campur urusan Tante. Tapi benar, Gisha itu bukan anak kandung Tante. Iya. Gisha bukan anak kandung aku. Terus, siapa anak kandung Tante sebenarnya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu siapa dia. Aku nggak tahu dia di mana, Alia. Udah, Tante. Tante jangan nangis. Tante yang sabar ya. Alia yakin Tante bakal ketemu sama anak Tante. Tapi aku nggak tahu dia di mana, Alia. Aku nggak pernah dapat petunjuk dia di mana. Aku nggak tahu harus cari dia di mana. Dan aku mau anak yang di dalam perut aku ini bisa bertemu dengan kakaknya. Tapi aku nggak tahu aku cari di mana dia. Saya janji Sinta, saya akan membantu kamu untuk menemukan anak kita. Jangan pakai mata dong lo. Saya bilang maaf, Bapak jago di sini. Maaf, nggak berlaku sini. Jagoan dia di sini. Ya. Bisa bertemu dengan Ibu Sinta, istri dari Pak Wisnuwardana. Saya Ibu Sinta. Kami ingin mengabarkan bahwa Pak Wisnuwardana mengalami insiden dalam penjara. Saat ini kondisinya luka-luka. Enggak lah, anterin aku ke penjara sekarang, enggak lah. Iya, Tante. Oke, Pak. Kami sudah ke sana. Kamu tunggu di rumah, kamu istirahat aja. Ya, tapi Ma, Papa, Gisha, tunggu di rumah. Mama kasih kabar dulu.
kangen sama aku, Mas. Kamu nggak kangen sama bayi kita, Mas. Dia kangen sama kamu, dia mau ketemu sama papanya. Kamu bangun, Mas. Mas. Tante, tenang Tante. Gimana aku bisa tenang, Galang? Dia baru di penjara, tapi sudah babak belur seperti ini. Kata penjaga ini akibat perkelahian. Kamu bisa bayangin gak, dia 6 tahun akan di sini, apa yang akan terjadi sama dia kalau 6 tahun, Galang? Mas. Kalian siapa? Kok bisa di sini? Maaf dok, kami keluarganya. Saya anaknya. Saya istrinya. Iya, dan kami juga udah dapat izin dari petugas di depan. Oke, tapi maaf. Sekarang kalian harus keluar. Karena pasien adalah tahanan. Dan kalian tidak bisa sembarang menjenguk pasien. Saya minta tolong dokter. Saya pengen di sini dokter sampai suami saya siuman dokter. Saya minta tolong dokter. Tapi maaf Bu, peraturan tidak bisa dirubah demikian. Silakan Ibu nunggu di luar. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Betapa berat cobaan hamba ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu. Engkau tahu betapa lemahnya hamba ya Allah. Engkau lebih dekat dari urat nadiku ya Allah. Engkau tahu hatiku hancur ya Allah. Aku gak berdaya tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolong suami hamba ya Allah. Tolong suami hamba. Hamba gak tahu hamba harus minta tolong kepada siapa selain Engkau ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Engkau yang maha besar. Segalanya mungkin bagimu ya Allah. Aku gak sanggup ya Allah. Aku gak sanggup ngejalanin ini tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Jangan tinggalkan aku sedetik pun juga ya Allah. Tolong suamiku ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Tolong ijabah doaku ya Allah. Tolong dengar doaku ya Allah. Aku tahu Engkau dekat sekali denganku. Tolong aku ya Allah. Tolong suamiku ya Allah. Tolong ya Allah. Halo, Ibu Sinta, ada berita baik dalam kasus Pak Wisnu. Kabar baik? Ya Bu, saya dapat laporan dari rumah sakit bahwa ditemukan barang bukti yang bisa menolong Pak Wisnu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik apa itu? Barang bukti itu menunjukkan kalau Ujang meninggal bukan karena kecelakaan, tapi disebabkan oleh hal yang lain. Dan saya akan selidiki lebih lanjut. Kalau memang ada pihak lain yang berusaha mencelakakan Ujang, saya yakin kita bisa naik banding dengan bukti baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Allah. Engkau ijabah doaku
Engkau ijabah doaku secepat ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau maha besar. Engkau maha besar ya Allah. Engkau maha besar ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Please, aku ngerepotin kamu nggak kalau aku minta anterin kamu ke suatu tempat? Enggak kok. Aku punya banyak waktu buat kamu, Alia. Memangnya kamu mau kemana? Aku mau bantuin Tante Sinta. Kamu mau bantuin aku nggak? Soalnya ya walaupun aku nggak bisa bantu banyak, setidaknya aku udah bantu Tante Sinta. Aku sih setuju aja. Kamu tinggal sebut ya. Kamu mau kemana? Makasih, Aris. Tolong deh, Pak. Anak saya tuh udah tenang di alam sana. Ibu, kami di sini datang agar anak ibu benar-benar tenang di alam sana. Karena dicurigai anak ibu meninggal secara tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar gimana maksudnya? Semua kan udah jelas. Anak saya meninggal ditabrak sama bapaknya anak ini. Penyebab kematian saudara Ujang karena pendarahan, trauma, atau benturan yang disebabkan karena kecelakaan. Ada reaksi kimia di badannya yang menyebabkan dia tidak bisa bernafas dan kemudian meninggal. Ternyata ditemukan ada sebuah suntikan insulin di bawah perangkar anak ibu. Dan menurut dokter, kemungkinan waktu itu Ujang disuntik dengan cairan insulin tersebut, menyebabkan kematiannya yang begitu mendadak. Sebentar, Su. Guys, good morning, Su. Saya yakin betul, Su, kalau Su adalah orang yang ditunjuk oleh Maha Kuasa untuk mempertemukan saya dengan orang yang saya cintai, belahan jiwa saya, soulmate saya, Suhu. Tolong tunjukin Suhu di mana dia berada, Suhu. Kemana lagi saya harus mencari, Suhu? Kemana lagi saya harus mencari? Di mana? Kemana? Di mana? Ini apa ini? Urusan apa lagi ini? Saya nggak ngerti urusan beginian. Nggak ngerti. Tapi Suhu, saya yakin betul mata hati saya ini menuntun kalau Suhu adalah orang yang ditunjuk, Suhu. Tolong Suhu, bawakan saya ke jodoh saya, Suhu. Tolong sekali ini saja, Suhu. Bukan sama siapa? Jodoh anak saya nggak tahu, apalagi jodoh kamu. Baiklah kalau gitu, saya akan kasih bocoran siapa dia orangnya. Namanya adalah M-R-I-N-A, Marina. Jadi bisa Suhu mempertemukan saya dengan dia. Ya udah, kalau emang jodoh kamu siapa tadi? M-R-I-N-A, Marina. Ya udah, ntar datengin aja ke kuburan jam 12 malam. Suhu, ya Suhu. Pasti Marina datang, ya. Lepasin, Maaf, Suhu. Jam 12 malam, Suhu. Jam 12 malam, Marina pasti datang. Baik, Suhu. Kalau emang itu perintah Suhu, saya akan melaksanakannya. Dan Suhu akan siap menerima undangannya. Udah, sana. Jangan ganggu lagi ya. Untuk selamanya. Udah, urusan beginian, udah. You and me and. Baik, Suhu. Terima kasih. Sana. Jam 12, Suhu. Ngadepin orang edan itu harus ikut edan juga. Maaf, Bu. Kami ingin meminta informasi di rumah sakit ini. Informasi apa ya, Mbak? Tentang data pasien bernama Sinta yang melahirkan tanggal 17 April 1995. Dan kami ingin tahu dokternya siapa dan siapa perawat yang membantu persalinannya. Tunggu sebentar ya. Saya akan tanyakan dulu ke atasan saya. Permisi. Dengan begini,
Mungkin aja kita bisa tanya sama perawat atau dokternya. Alia, tapi kamu yakin kalau Tante Sinta nggak pernah melakukan hal ini? Soalnya kalau Tante Sinta mencari anaknya, Tante Sinta juga pasti akan cari ke sini. Iya, aku juga awalnya nggak yakin. Tapi nggak ada salahnya kan kita coba. Maaf Mbak, tadi saya sudah bicara dengan atasan saya. Tapi kami tidak diizinkan untuk memberikan data ini ke pihak lain karena ini merupakan rahasia di rumah sakit. Tolonglah Bu, saya jamin data ini nggak akan saya gunain buat macam-macam kok. Saya ngelakuin ini buat ngebantu kerabat saya. Saya mohon Bu. Sekali lagi maaf. Saya nggak mungkin menyalahi prosedur. Ini sudah merupakan kebijakan di rumah sakit. Kita udah ketemu jalan untuk memberikan nasi. Alia? Tante Sinta ngapain di sini? Kalau aku mau periksa kandungan aku karena kondisi aku seperti ini sekarang. Makanya aku harus terus cek adik bayiku. Kamu ngapain sih? Alia kangen sama tempat kelahirannya Alia, jadi Alia kesini. Faris, Alia, aku janji jam 10 sama dokter, jadi aku harus masuk dulu. Ya, kamu hati-hati Alia ya. Ibu Sinta? Ya, dokter. Saya dengar dari dokter Anissa kalau Ibu Sinta ini hamil lagi ya? Ya, alhamdulillah dokter. Syukur ya. Ini namanya rezeki, anugerah Bu. Saya ikut senang. Selamat ya Bu. Mudah-mudahan semua prosesnya akan berjalan lancar ya Bu. Karena saya sempat prihatin mendengar tentang anak Ibu yang dulu hilang itu. Dan sayang sekali Suster Atikah yang dulu menolong persalinan Ibu itu sekarang sudah meninggal dunia. Sus, kenalkan ini Alia, bayi yang saya adopsi dari suster. Sus, saya minta tolong sama suster. Kira-kira orang tua kandung dari Alia ini di mana, Sus? Saya tidak tahu dan saya jangan diganggu lagi. Baik Bu, saya ke dalam dulu. Hari ini Alia ulang tahun. Alia pengen datang ke tempat di mana Alia dilahirin 18 tahun yang lalu. Tante sendiri ngapain? Dulu aku melahirkan anakku di sini. 18 tahun yang lalu juga. Kalau kamu itu anak aku pasti cerita Alia semuanya. Aku juga alergi jeruk. Ya ampun, ternyata kita sama ya Tante. Aku gatal-gatal kalau makan jeruk. Dia bukan anak kandung aku. Terus siapa anak kandung Tante sebenarnya? Aku nggak tahu siapa dia. Aku nggak tahu dia di mana Alia. Ya Allah, apa mungkin aku anak Tante Sinta? Alia, kamu kenapa? Alia, kamu kenapa? Kamu kenapa tiba-tiba bengong kayak gitu? Kita pulang yuk, kita pulang. Kamu udah cukup cari informasinya? Kita pulang. Iya. Sini aku bantu kamu berdiri. Aku mau pastiin ini ke Papa.
Selamat siang, Pak Raja. Anda apa Ibu datang ke sini? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ini mengenai Ujang, anak saya. Ya, kenapa? Ini tentang hal bagaimana Ujang bisa meninggal. Tadi Galang sama pengacaranya datang ke rumah saya. Mereka bilang Ujang meninggal bukan karena ditabrak sama Pak Wisnu. Pak Wisnu? Berarti ibu ini ibunya korban. Tapi kenapa mereka kesini? Apa kesalahan itu ada hubungannya dengan Pak Raja? Makanya mereka mau otopsi jenazah anak saya. Saya harus mendokumentasikan ini semuanya. Ibu tenang. Saya akan selesaikan masalah ini. Sekarang Ibu boleh pulang. Tapi satu hal, Ibu jangan cerita pada siapapun kecuali saya. Ini ada uang taksi buat Ibu. Makasih, Pak. Anjar. Kamu nguping ya? Ya. Saya mendengarkan semua pembicaraan Ibu dengan Bapak. Berarti Bapak ada hubungannya dengan korban itu. Yang menjadi korban adalah Pak Wisnu dan anak itu. Saya akan laporkan polisi. Kamu jangan sembarangan menuduh. Kalau kamu nggak punya bukti, itu namanya fitnah. Saya nggak fitnah, Pak. Saya menyaksikan semuanya, Pak. Saya mendengar dengan telinga dan mata kepala saya sendiri. Mana mungkin itu saya lakukan sama sahabat saya sendiri? Mana mungkin? Dalam bisnis, tidak ada sahabat selamanya dan juga musuh selamanya. Semuanya bisa berubah kapan saja, Pak. Selagi masih ada kepentingan pribadi. Terserah Bapak mau bicara apa. Yang pasti saya punya barang bukti dan Bapak akan terjerat hukum dan Pak Wisnu akan lepas dari penjara. Oh, saya emosi. Kamu bisa ngomong baik-baik kan? Saya emosi, Pak. Nah, kamu tidak emosi? Kamu orang yang tidak tahu diuntung. Tadinya saya mau kasih kamu duit banyak. Tapi rupanya kamu gak doyan duit. Jadi kalau begitu lebih baik kamu mati aja. Mati! Lepas! Kamu jangan bodoh. Kalau saya mati, kamu gak punya bukti. Apa kamu mau nemani Wisnu di penjara? Bodoh. Kamu gak punya saksi. Kamu gak punya bukti. Alia, kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok. Aku telepon bapak aku dulu ya. Si Anjar. Rupanya dia tahu juga bapaknya kenapa-napa.
Aku matiin teleponnya. Kamu coba telepon lagi ya. Sekarang apa yang mati? Ya ampun, gak biasa-biasanya papa kayak gini. Perasaan aku kok jadi gak enak kayak gini sih. Udah, kamu yang tenang ya. Kamu tenang. Iya, Bos. Amankan dia di gudang. Baik, Bos. Dengar? Kalau sampai lolos, kalian semua yang tanggung jawab. Baik, Bos. Baik, Bos. Ayo, buka. Gimana? Udah. Tinggal lakban mulutnya. Beres. Gimana? Semuanya beres, Bos. Si supir itu sudah kita ikat. Dia tidak bisa dia lolos dari sini, Bos. Bagus. Kalau dia macam-macam mau kabur, habisi aja. Baik, Bos. Mau coba-coba menantang RADJA Raja Maharaj. Gua sudah bosan hidup. Di mana ini? Apa yang terjadi? Kenapa saya sampai diikat di sini? Yang pasti saya punya barang bukti dan Bapak akan terjerat hukum dan Pak Wisnu akan lepas dari penjara. Kau usah emosi. Kamu bisa ngomong baik-baik kan? Pak Raja, dia mau membungkamkan saya supaya nggak lapor ke polisi.
Waalaikumsalam. Allah, Papa udah pulang. Kamu nih kenapa sih? Datang-datang nanyain Papa udah pulang. Kenapa sih emangnya? Alia tadi telepon Papa, tapi nggak diangkat. Terus Alia telepon lagi, HP itu mati. Ini nggak biasanya, Mah. Ya, Alia takut terjadi sesuatu sama Papa. Perasaan Alia nggak enak. Alia, itu cuma perasaan kamu aja. Feeling Mama nggak kenapa-napa kok. Kalau kamu berpikiran seperti itu nanti namanya doa. Itu akan terjadi nanti sama Papa kamu. Kamu jangan punya pikiran seperti itu ya. Iya, enggak lah, Mah. Alia udah coba ngilangin perasaan itu, tapi nggak hilang-hilang. Apa mau aku bantu cariin juga Alia? Udahlah Faris, nggak usah. Kamu kan barusan aja nganterin Alia pergi terapi. Alia, udah kamu nggak usah bikin repot Faris lagi, nggak usah. Tante nggak apa-apa Tante. Aku dengan senang hati kok bantuin Alia. Makasih Faris. Tante terima kasih banyak sama kamu. Tapi kita juga nggak tahu keberadaan papanya Alia itu di mana, nggak jelas Faris. Kita cari di rumahnya Pak Raja aja, Mah. Alia, kamu pikir papa kamu tuh kerjanya cuma bengong aja? Papa kamu itu supir sayang. Jadi kerjanya tuh berkeliaran di mana-mana. Udah deh, Mama jadi tenang-tenang jadi ikutan panik gara-gara kamu. Nanti bos bara, siap men. Hah? Udah kebakaran. Anjar lolos. Iya bos. Tuh semuanya payah. Dengar. Kejar Anjar jangan sampai dia lolos. Kalau dia lolos dia bakal cerita macam-macam sama polisi. Dan saya sendiri yang bakal masukin kalian ke penjara. Ngerti? Oke bos. Selamat siang, Pak. Saya mau memberitahukan, Pak, kalau saya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan hotel. Ini saya boleh periksa. Saya akan memeriksanya. Setelah selesai, saya akan menghubungi kamu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Juga. Di sini ada beberapa data uang yang keluar tapi tidak jelas kegunaannya. Untuk apa? Dana. Dia yang menandatangani data ini. Ya memang Dana. Memang Dana yang harus bertanggung jawab soal keuangan di hotel ini. Tapi untuk apa dia menyetujui semua ini? Kenapa? Dana, kamu sekarang juga ke ruangan Papa. Ada hal penting yang ingin Papa bicarakan dengan kamu sekarang. Iya, Pak. Ada apa? Coba kamu lihat sendiri. Ini laporan keuangan hotel kita bulan lalu. Dan di situ banyak sekali data uang keluar yang tidak jelas kegunaannya. Dan di situ ada tanda tangan kamu. Kamu yang menyetujui semua pengeluaran. Sekarang Papa tanya, kenapa kamu menyebarkannya? Kenapa kamu menyetujuinya? Kemana? Kemana larinya uang itu, Dana? Kamu gak bisa mengelak lagi. Iya, Pak. Dana juga bingung. Uang ini untuk apa? Memang Dana sih yang tanda tangan. Tapi perincian untuk pengeluarannya Dana kurang tahu, Pak. Dana. Kenapa kamu bisa nggak tahu kemana keluarnya uang itu? Ini kan tanggung jawab kamu. Dana, kalau masalah kecil seperti ini kamu tidak bisa menanganinya, kamu tidak becus menanganinya, apalagi masalah yang lebih besar. Dana, kamu itu anak lelaki Papa satu-satunya. Suatu saat nanti kamu akan mewarisi hotel ini.
Maaf, Pak. Dana akan memeriksa lagi laporan ini dari awal. Dana. Masalah seperti ini dengan mudahnya kamu minta maaf. Harusnya kamu bisa mencontoh Faris. Dia itu jauh lebih teliti dibandingkan kamu. Masalah sekecil apapun, Faris akan mencari tahu akar permasalahannya. Kamu harus belajar banyak dari dia. Kamu harus mencontoh seperti dia. Itu harapan Papa. Pak, kenapa Papa selalu membandingkan aku dengan Faris, Pak? Aku ini anak Papa. Sedangkan Faris, dia itu orang haram. Dan sekarang Papa tega nampar aku karena dia. Dana, Papa tidak sengaja, Dana. Sial, kemana lari si Anjar? Gawat. Gua gak nemuin si Anjar. Gua bisa dibunuh sama bos. Kenapa gua gak bunuh saja dia tadi? Gua pun hidup-hidup biar dia api. Saya harus buktikan. Paus itu gak bersalah. Belum. Jaga betul sana. Kejar sebelum dia jauh. Cepat. Sek. Sinta, ini Anjar. Anjar? Ada apa, Anjar? Sin, saya tahu siapa yang dalam yang membuat kamu, maksud saya, suami kamu masuk penjara. Apa? Saya nggak bisa ceritain di telepon. Sebaiknya kamu ketemu sama saya di jalan Kayu Manis. Sekarang juga ya. Oke? Oke. Aku kesana aja.